Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, saya Dwi. Selamat datang di acara Re-Webinar Series Chapter 2. Webinar ini merupakan bagian dari kegiatan Konferensi Real Estate Investment Indonesia, sebuah konferensi yang akan diadakan pada tanggal 24 hingga 25 November 2020 di The Westin, Jakarta. Webinar series ini secara berkala akan membahas mengenai berbagai tema, salah satunya merupakan kondisi dan perkembangan industri real estate di Indonesia, serta pembahasan tentang masing-masing sektornya. Seperti yang kita ketahui bersama, efek dari COVID-19 cukup berdampak pada aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia. Tidak terkecuali para stakeholders di industri real estate dan juga properti. Dalam kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang bagaimana pelaku usaha di industri real estate, khususnya investor institusional, dalam hal ini foreign developer, dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bagaimana pengembang asing ini melihat situasi yang ada, apa saja dampak yang dirasakan. Apa strategi yang dikembangkan atau dijalankan untuk mengelola resiko dalam situasi saat ini? Peluang apa yang masih bisa dimanfaatkan? Serta bagaimana potensi risiko skala besar di masa yang akan datang dapat dikelola dengan baik. Pada webinar series chapter 2 ini, kami akan menghadirkan diskusi yang berjudul Investment Strategies, Disruptive Scenario for the New Investments. Telah hadir bersama kami narasumber yang mewakili perspektif investor atau pengembang asing yang sudah menjalankan bisnisnya di Indonesia, Bapak Heri Fikrio. Sekilas tentang beliau dan Creed Group, Pak Heri merupakan country head dari Creed Group Indonesia, developer asing yang berbasis di Jepang, dan ekspansi pasar di 9 negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Selain itu, beliau adalah seorang profesional yang memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang investasi, financing, M&A, dan lain sebagainya. Diskusi kali ini kembali akan dipandu oleh Bapak Turangga Putra, Presiden Direktur dari House Clarion Events, sebagai moderator. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan Re-Webinar Series Chapter 2. Oke, terima kasih Mbak Dwi atas pembukaannya. Selamat pagi Pak Heri, it's a pleasure. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Kita langsung masuk ke pertanyaan bagian pertama Pak, yaitu mengenai lanskap aktivitas investasi real estate. Pertanyaan pertama adalah, menurut Bapak secara umum, aktivitas apa saja yang tengah dilakukan oleh para investor institusional di tengah situasi saat ini, Pak? Oke. Sebelum saya langsung ke jawab pertanyaannya, saya coba kasih brief dikit gitu ya. Sebenarnya kita Creed Group itu apa dan aktivitas kita selama beberapa tahun terakhir di Indonesia seperti apa ya. Jadi kita real estate investment fund. Jadi kita manage fund, kita invest di real estate project. Jadi kita fokus only in real estate project. Dan kita fokus investment kita fokus di real demand ya, real demand ya. Jadi untuk saat ini kita kalau kita bicara investment di Indonesia ya, kita ada 3 proyek di Indonesia saat ini, 3 tipe proyek. Satu service apartment ya, kita partnership dengan grup Jababeka, kemudian ada mid class apartment, kita ada partnership dengan lokal partner juga, joint venture. Kemudian yang terakhir kita masuk ke segmen affordable housing, ya kita ada lokal partner juga yang jadi partner kita untuk di situ. Jadi pertanyaannya, aktivitas apa aja yang kita lakukan pada situasi seperti sekarang ini ya, kita basically kita reconsider kita punya portofolio, maksudnya di sini kita cermati apa investment yang kita sudah inject ya kan dari 2 tahun 3 tahun terakhir ya kan. Jadi aktivitas kita lebih kebanyak ke gimana supaya bisnis dari 3 proyek yang sudah kita invest ini sustain, berkelanjutan, kemudian
yang paling penting operation kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian penjualan, kita juga berharap penjualan juga dari 3 proyek ini tetap bisa berlangsung, ya kan, di tengah, walaupun ada situasi seperti saat ini, ya. Jadi kalau saya bilang 80% kegiatan saya sekarang lebih banyak ke memantau portofolio yang sudah ada. Ya, 20% ya kita tetap melihat what's going on in the market, ada opportunity apa di pasar, ya kan, di luar apa yang sudah kita invest di 2-3 tahun terakhir. Ya. Baik, Pak. Oke, next questions, Pak. Lalu bagaimana dampak pandemi ini terhadap aktivitas investasi real estate di regional dan Indonesia, Pak? Khususnya berdasarkan pengalaman dan yang dirasakan oleh Credit Group sendiri. Ya, kita masuk ke Indonesia itu Desember 2017, akhir 2017. Kemudian kita launching produk kita pertama dengan Kawana 1 dengan joint venture dengan grup Jababeka di awal 2018, dan project-projectnya saya bilang sukses. Kita mostly sold out dalam lebih kurang 3 bulan. Ya, jadi pada masa awal 2018, ya. Jadi kita pikir market saat itu recover. Kemudian kita invest di project kita berikutnya di Serpong Garden Apartment, dan project situasi market bikin project kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapin sebenarnya, tapi ya still okay, comparable to the market, still okay, the performance, ya kan, masih cukup okay. Dan poinnya adalah di sini bahwa dalam setahun terakhir real estate market kita bisa bilang slowing down, dan kita bilang compare to, kalau kita bandingkan dengan periode awal 2010, 11, 12, 13, kita bisa bilang 2019 tahun lalu itu kita bisa bilang situasinya on the bottom, jadi situasi market lagi on the bottom di 2019. Dan dengan adanya COVID ini, ya pada dasarnya membuat pasar lebih dalam lagi, on the bottom gitu loh situasinya, slowing down on the deeper gitu kan. Jadi dalam dengan adanya COVID ini 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Jadi artinya pandemic ya pada secara keseluruhan give another hit to the market, ya kan. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita harapin 2020 itu recover karena pemilu sudah selesai. Pemilu dan aktivitas politik 2019 sudah selesai, dan kita harapkan di 2020 industri properti real estate lebih stabilize. Banyak kita bicara juga dengan teman-teman di perbankan, ada inisiatif dari bank untuk membuat industri ini jauh lebih baik, ya. Cuma dengan adanya pandemi ini beberapa inisiatif tersebut kita lihat banyak yang terpostpone, pending, ya. Jadi dan di situasi ini juga potensial buyer kita juga purchasing power mereka in general itu cukup menurun, ya. Mereka ya untuk big purchase seperti rumah, ya mereka mempertimbangkan 2 kali untuk purchase, untuk keluarin back spending, apalagi kalau kita ngomong sektor menengah ke bawah, di mana kita masuk di affordable housing di situ, produk affordable housing itu lebih ke hit lagi menurut kita, lebih ke impact-nya lebih besar lagi karena di target market kita adalah karyawan industri, ya kan,
pabrik misalnya, kemudian pekerja informal sektor misalnya yang terkena dampak yang luar biasa di masa pandemi ini. Ya, ya, ya. Ya, Oke, Pak. Makasih jawabannya, Pak. Oke, Hmm. pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana perbandingan performa dari masing-masing sektor real estate dan bagaimana mereka bertahan di tengah situasi seperti ini, Pak? Contohnya residensial, office, mixed use, atau komersial, Pak. Saya bilang let's say kita mau residensial dulu ya. Jadi residensial in general demand is still there. Ya. Tetap ada demand ya kan, pertumbuhan penduduk kita tumbuh, ya, keluarga kita berkembang, jadi demand terhadap rumah pasti selalu ada. Itu pun juga yang membuat fokus di residensial, real demand residensial investment kita. Kemudian cuma dalam 2 periode setahun slowing down di property market, kemudian ditambah dengan hit pandemic ini, jadi kita lihat si potential buyer kita reconsider, mereka punya purchasing decision gitu loh. Jadi tapi demand tetap ada. Beberapa teman kita lihat mereka come up with idea, marketing idea, jadi tetap survive. Jadi karena membuktikan bahwa demand tetap ada gitu. Jadi dan di portofolio kita sendiri juga walaupun masa-masa pandemi ini kita tetap masih jualan, sales masih ada. Jadi artinya demand di residensial masih ada, kita lihat demand masih ada. Cuma untuk beberapa segmen atau beberapa market purchasing power mereka harus tertunda gitu. Kemudian kalau kita lihat retail ya banyak kita lihat retail yang tutup karena lockdown, karena PSBB. Ya saya pikir retail hit cukup besar di situ. Kemudian office yang mungkin untuk strata title saya pikir ke hit cukup besar. Cuma untuk rental ya karena mereka sudah ada long term agreement, saya pikir nggak terlalu impact-nya nggak terlalu sebesar office yang strata title. Kemudian dan yang menarik di sini kemarin diskusi sama teman-teman di industri juga, logistik ternyata tetap stabil walaupun di situasi pandemik beberapa bulan terakhir. Jadi demand terutama dari e-commerce yang jadi aktivitas e-commerce yang tetap stabil walaupun dalam masa pandemik. Jadi membuat industri logistik, sektor logistik masih tetap bertahan dan even lebih bagus gitu di masa pandemik ini. Ya. Kemudian kalau kita lanjut Pak, silakan Pak. Kemudian kalau di sektor hospitality kita lihat semacam kayak hotel, banyak hotel tutup. Saya pikir hotel ke hit a lot juga ya, hotel, industri perhotelan juga cukup impact-nya cukup besar. Cuma once pandemi is over, jadi saya pikir sih hotel adalah paling yang cepat recover. Dalam artian ya orang-orang mungkin segera mutusin untuk pergi berlibur segala macam gitu. Jadi hotel mungkin hotel cukup walaupun dalam beberapa bulan terakhir ke hit cukup besar, cuma nanti saya pikir sih yang paling cukup cepat recovery adalah industri hospitality salah satunya. Ini pertanyaan saya tadinya saya mau nanya tentang sektor mana yang paling kuat dan yang paling terkenal, kayaknya udah dijawab semua Pak yang berikutnya. So saya jump in ke pertanyaan yang berikutnya Pak. Ya. Menurut Bapak apa hal utama dan kunci yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan industri ini Pak? Ya sebenarnya industri ini udah slowing down dari beberapa tahun terakhir sebenarnya kan. Sejak 2015 slowing down dan kita masih on the bottom sampai tahun terakhir gitu 2019 dan saya pikir kunci dari industri ini recover terlepas ada COVID atau enggak ya. Pertama adalah produk ya, apalagi dengan ada COVID ini ya, produk dalam artian kalau kita ngomong residensial ya produk juga ya selama ini kita selalu ngomong untuk produk kita selalu ngomong accessibility ya, akses. Kemudian mungkin di luar itu dengan adanya pandemi ini mungkin produk harus sangat relevan dengan new normal gitu setelah pasca pandemi ini. Jadi produk apakah produk perumahan atau produk real estate yang lain
harus bisa adaptif terhadap pandemi ini, gitu kan. Itu challenge yang mungkin dari developer atau arsitek yang kita harus coba lebih kreatif untuk develop new product. Ya. Kemudian di luar dari produk, yang paling penting lagi menurut saya adalah financing dari produk tersebut. Gitu. Jadi kita pengalaman di beberapa proyek kita, jadi kendala buyer untuk bisa punya properti, salah satunya financing. Mereka apakah mereka nggak bankable karena mereka nggak punya slip gaji yang rutin, ya kan? Atau walaupun udah bankable, cuma level of bankability mereka itu nggak cukup untuk bank untuk kasih mereka mortgage loan, gitu kan, misalnya. Jadi banyak kita lihat kasus-kasus itu di beberapa proyek kita. Jadi financing financing yang mungkin fleksibel dalam artian tingkat suku bunga yang menarik, ya kan, lebih rendah, kemudian tenor yang lebih lama. Saya pikir itu kalau ada produk itu di market, itu bakal jadi solusi buat industri untuk recover lebih cepat. Ya, intinya adalah dari produk, dari financing, intinya dari real estate produk, ya, dari real estate industri ini, ujung-ujungnya adalah all the product, all the financing will provide the customer with affordability. Ya. Jadi kita selalu lihat proyek kita pun demikian. Jadi kita lihat proyek ini affordable di market atau enggak, gitu. Ada marketnya atau enggak, gitu kan. Jadi kita selalu melihat begitu. Dan saya pikir sih kalau kita ngomong secara perspektif industri, saya pikir untuk industri bisa sustain dan bisa recover, produk itu harus affordable, ya kan? Produk-produk yang ditawarkan itu harus affordable, apakah financingnya atau produk itu sendiri, gitu. Ya, sekarang kan banyak orang berpikir rumah udah terlalu mahal, apa segala macam, ya kan? Apalagi milenial pikir daripada kos-kosan dulu lah, ya kan? Ya nanti aja beli rumah lah, ya kan? Karena memang kenyataannya nggak affordable, gitu kan. Jadi kita selalu kita selalu berpikir how to create the product that affordable to people, gitu. Ya, siap. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan bagian kedua, yaitu tantangan ke depan dan mitigasi resiko, Pak. Dari perspektif Bapak sebagai investor, bagaimana pandemik ini memberikan tantangan besar bagi bisnis dan aktivitas investasi dari Create Group sendiri? Ya, kalau investment decision kita itu based on didasarkan terhadap beberapa kriteria sebenarnya. Ya, pertama adalah people, who's running the business, who is the partner, ya kan? Orang yang running bisnis itu. Jadi dengan di Indonesia kita ada tiga investment, 3 project, kemudian 3 local partners, ya kan? Nah, jadi kita invest basically di people. Ya, kita lihat siapa yang running the business, kan. Kedua kita lihat produk. Kemudian berikutnya kita lihat market juga, kan. Nah, jadi market. Jadi ujung-ujungnya gini, waktu kita design investment, kita at the same time kita desain juga exit strateginya. Gimana kita bisa exit, atau kita sebagai investor gimana kita exit, atau gimana kita dalam konteks project atau dalam konteks development gimana kita bisa jual cepat nih project, gitu kan. Jadi menurut kita sih kita reassess the market is the key point di situ. Reassess the market, who is the buyer, ya kan? Who is the buyer? Mereka bisa beli produknya atau enggak? Mereka bisa beli produk ini atau enggak? Mereka bisa dapat mereka bankable nggak? Jadi concern kita itu. Dari 3 pengalaman project kita ini yang sharing aja. Jadi jualan rumah murah bukan berarti gampang jualannya, itu juga susah jualannya, gitu kan. Karena ternyata di rumah murah itu segmen market rumah murah itu nggak gampang untuk dapat financing kenyataannya, kan. Okay. Jadi justru di level yang rumah mid
to up itu ya justru lebih gampang mereka dapat financing gitu loh. Kira-kira range Cuma berapa tuh Pak? Sorry motong. kenapa? Range harga berapa itu kira-kira kalau yang Bapak bilang tadi bagus banget itu Pak? Range saya bilang sih harga di atas 500 sampai 2M mungkin itu mungkin that's a good sweet spot lah mungkin untuk untuk development gitu. Karena that's my personal view aja ya. Saya belum dalamin detail, cuma saya pikir sih dari pengalaman exercise kita, dari beberapa project yang kita lihat juga ya itu itu mungkin sweet spot yang mungkin menarik gitu untuk mungkin selanjutnya kita fokus di situ gitu. Oke, baik Pak. Oke, next question Pak. Bagaimana Create Group sendiri merespon situasi ini secara internal ke skala korporasi dan juga ke pihak luar Pak? Ya, pertama gini, kita lihat pandemi ini krisis humanity sebenarnya dan bukan krisis ekonomi. Ya, walaupun nanti krisis humanity nanti impact-nya lebih lanjut ke krisis ekonomi karena kita harus lockdown, aktivitas ekonomi terganggu gitu kan. Jadi buat kita sih paling penting di sini kita make sure bahwa operation kita saat ini berjalan sebagaimana mestinya, karyawan kita di semua portofolio kita tetap bisa beraktivitas dengan aman, kemudian dan kita tetap bisa jaga ekonomi mereka berkelanjutan gitu. Jadi kita protect our employee lah. Ya, kita protect our employee dulu gitu. Secara kesehatannya mereka, kemudian secara financial mereka, kita protect mereka dulu. Gitu. Jadi saya pikir sih itu prioritas kita saat ini sih seperti itu lebih kurang. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, langkah-langkah utama apa yang telah diambil? Apakah lebih mengarah pada penghematan anggaran dan memperhatikan likuiditas atau memperkuat strategi diferensiasi investasi atau mengeksplorasi struktur kolaborasi untuk mengelola risiko, Pak? Untuk first thing first ya kita harus liquidity kita harus perhatiin banget gitu. Jadi fokus kita kita bisa preserve our cash dan untuk kita bisa sustain lebih lama gitu kan, untuk bisnis kita operate bisa lebih lama berkelanjutan di 3 portofolio kita ini. Jadi itu pertama. Kayak saya bilang di awal itu mungkin 80% kerjaan saya fokus saya lebih kurang seperti itu. Yang 20% saya tetap lihat opportunity di luar gitu. Jadi tetap there's always opportunity there gitu kan. Jadi opportunity mungkin dalam konteks bisnis model baru apa mungkin kira-kira kita bisa develop atau mungkin segmen khusus apa yang mungkin kita bisa consider untuk investment selanjutnya gitu. Cuma tetap priority kita adalah 80% fokus kita tetap kita bisa preserve the cash, kita bisa sustain existing kita punya portofolio gitu. Ya. Baik. Oke. Dari segi mitigasi, di tengah situasi ini, apa saja strategi utama untuk mitigasi risiko, khususnya studi kasus Create Group sendiri, Pak? Mitigasi risiko ya. Jadi kita dalam operation kita, terutama sejak terjadinya pandemi ini, kita banyak melakukan stress test. Stress test, sensitivity test gitu terhadap kita punya balance sheet, kemudian terhadap kita punya strategi, operation strategi, marketing strategi, execution kita banyak melakukan sensitivity dan stress test di situ. Jadi ya dari situ saya pikir itu basic kita untuk bisa dapat punya idea in how to mitigate the situation kan, how to mitigate the risk ya. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan bagian ketiga, yaitu aktivitas investasi saat ini dan di masa mendatang. Mohon bisa dijelaskan Pak, kiranya bagaimana situasi saat ini mempengaruhi ekspektasi ROI dari Create Group sendiri? Kalau kita ngomong ROI dari kita ya sejak
slowing down sejak setahun terakhir, ya, slowing down property market di tahun terakhir, kemudian tambah situasi pandemi seperti sekarang ini, sedikit ada adjustment lah, dari return on investment kita, ROI kita. Jadi ya mungkin bisa dibilang di bawah ekspektasi kita awal gitu kan, waktu kita masuk di sini. Ya. Cuma kita berharap kita tetap fine tune kita punya strategi, di level operational kita tetap fine tune kita punya strategi, how to optimize kita punya cash flow, how to do the creative marketing dan segala macam ya. Pada akhirnya kita berharap walaupun ada stretch, walaupun ada adjustment di tahun ini, kita berharap at the time of the project is over, pada saat projectnya sudah selesai, kita secara accumulate kita punya ROI tetap sesuai dengan apa yang kita harapin di waktu kita invest di Indonesia gitu, secara keseluruhan. Oke Pak, terima kasih. Next question Pak, bagaimana dari sisi investasi Pak? Strategi apa yang diambil Create Group menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana Bapak melihat kesempatan yang terbuka dengan adanya situasi pandemi ini Pak? Strategi investasi kita tetap keep in touch dengan teman-teman di market ya. Jadi tetap kita selalu open to opportunity. Cuma pada dasarnya kita adalah value investors. Jadi kita lihat deal ya based on the value of the deal, exit strateginya gimana ya. Tetap fokus kita dari awal ada real demand. Untuk investasi kita masih lihat opportunity itu real demand untuk residensial, kemudian dan ya kita dengan situasi seperti ini ya kita sedapat mungkin kita bisa lihat ya investasi dengan dalam artian demand-nya tinggi, kemudian dengan cash yang kita bisa kita bisa minimize ya kan, cash, kemudian liquidity yang kita bisa minimize untuk investasi tersebut ya kan. Jadi saya pikir pendekatan seperti itu kalau misalnya kita bicara masalah strategi investasi. Jadi ya sekali lagi kita coba lihat real demand, the buyer is there or not, kemudian kedua apakah mungkin kita bisa dalam konteks amount ya, apakah kita bisa we do it small ya kan, kemudian ya lebih kurang seperti itu. Oke, baik Pak. Dari rencana pengembangan di masa mendatang, kiranya seperti apa fokus dari Create Group sendiri khususnya di pasar Indonesia, Pak? Misalkan memang apakah Bapak memang stick pada residensial atau skalanya ini bisa di low, mid, atau high end? Sebenarnya dari balik lagi, jadi kita invest in real demand gitu kan, demand real estate, real demand of real estate. Jadi saya coba flashback sedikit. Jadi tahun 2000 awal sampai 2010 itu kita aktif di Jepang dan kita launch kita lease beberapa REIT produk, real estate investment trust produk di Jepang. Kemudian ya itu sektornya itu ya kalau kita ngomong REIT ya REIT yang kita list itu ya berkisar antara office, hotel, hospitality ya, mixed use, commercial ya lebih kurang seperti itu. Dan waktu kita masuk ke Asia Tenggara itu awal 2010-2011. Nah, itu kita lihat real demand itu sebenarnya di residensial ya. Karena pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kemudian demografi, kita lihat demografinya muda, kemudian kita lihat bahwa real demand di region ini adalah residential, rumah seperti itu. Jadi apakah high rise, apakah landed ya. Jadi
kita waktu itu masuk karena memang demand-nya adalah di residensial. Cuma nggak menutup kemungkinan going forward ya di Indonesia kita lihat opportunity yang berbeda gitu loh. Jadi kita coba approach yang berbeda. Ya, sampai saat ini kita masih fokus di residensial karena memang demand-nya masih, saya pikir kita pikir masih di sana. Cuma nggak menutup kemungkinan juga kita juga invest di commercial mixed use, ya. dan tergantung situasi situasi industri di sini, seperti kayak di Thailand, kemudian ya di Jepang terutama, industri real estate-nya udah cukup mature, sudah ada produk REIT, ya kan, produk REIT udah cukup mature di sana, ya kita nggak menutup kemungkinan untuk kita masuk ke sektor-sektor kayak office, kemudian ada hospitality juga ke depan, ya. Cuma mungkin dalam periode setahun 2 tahun ke depan ya kita masih fokus di residensial. Kemudian strategi kita tetap adopt strategi yang sama dengan yang kita udah lakuin. Jadi kita invest dengan local partner karena kita asing, ya. Jadi kita nggak punya development team di sini. Jadi ya basically kita invest join dengan local partner, di mana local partner yang execute basically day-to-day operation dari project yang kita invest. Ya. Oke, baik Pak. Dari sisi strategi, apa pendekatan yang diambil oleh Create Group? Apakah lebih ke arah capital cash flow preservation atau lebih mengarah kepada perencanaan corporate action yang lebih agresif di tahun mendatang, Pak? Menggunakan dana yang sudah Bapak cadangkan tadi dari cash flow preservation. Saya pikir sih kita lebih ke cash flow preservation untuk saat ini, ya. Jadi kita belum tahu nih kapan situasinya juga COVID ini bakal selesai gitu. Walaupun pemerintah sudah ada kasih beberapa clue bahwa ya mungkin PSBB, ekonomi berapa sektor udah mulai beraktivitas dalam waktu dekat, ya kan. Cuma impact terhadap market itu kita belum bisa justify sebenarnya seberapa dalam lagi nih, karena kalau kita lihat statistik, jadi kita udah ngalami masa krisis itu berapa kali. Jadi terakhir 2008, ya walaupun sebenarnya impact-nya nggak terlalu besar, cuma kita lihat impact di sektor properti cukup signifikan gitu. Jadi itu cukup butuh waktu untuk recover, ya. Jadi lebih kurang setahun 2 tahun untuk recover tahun 2008. Kemudian 98 itu lebih panjang lagi, itu butuh waktu sekitar 4 tahun 5 tahun untuk recover pasca krisis. Nah, kita juga belum tahu nih yang untuk COVID ini sampai seberapa lama kita bisa recover. Jadi recover dalam artian untuk kita agresif dan kita melakukan beberapa corporate action. Saya pikir sih belum saatnya. Kita masih butuh lihat seberapa how the market will respond after the crisis, gitu kan. Dan yang prioritas utama tetap saya pikir sih still cash flow preservation, ya. Oke, baik Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Apa langkah-langkah kunci yang harus dipikirkan untuk kegiatan investasi di masa mendatang dan investasi yang sedang berlangsung untuk mengelola resikonya, Pak? Kalau kita ngomong investasi, saya pikir sih due diligence is very important lah. Due diligence. Jadi kita lihat sebelum kita decide investment, gitu kan. Jadi due diligence is one of the key the key activity that we have to done, gitu kan. Jadi saya pikir itu ya, karena ini
ini ya terkait untuk how to minimize the risk kan. Yeah. Minimize the risk itu. Jadi apa due diligence terhadap tiap-tiap project yang kita mau invest gitu. Jadi due diligence itu nggak hanya terkait dengan target investment aja, cuma kita lihat juga sektoral gitu. Apakah sektoralnya ini lagi cukup mendukung, kemudian kita lihat juga market, gimana market juga respon terhadap produk produk yang kita bakal luncurkan gitu kan. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan bagian keempat, yaitu pemulihan pasca pandemi, Pak. Yang pertama, dengan situasi yang berkembang saat ini, strategi seperti apa yang harus dipertimbangkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi, khususnya untuk investor institusional seperti Creed Group? Yang perlu kita pertimbangkan untuk pemulihan, saya pikir ya terutama kita sebagai Creed Group, pertama kita balik lagi tadi saya sempat nyinggung di awal gitu. Jadi pulih atau tidaknya sektor ini, ya, saya pikir itu tergantung how the market will respond to the product gitu kan. How the market will respond to the product. Jadi if the product and then also the product itself, the product itu sendiri, how the product bisa afford to the market gitu kan. Jadi saya pikir sih dua hal itu yang mungkin kita perlu coba pertimbangkan gitu kan. Jadi kalau misalnya how to create a affordable product, balik lagi itu saya pikir gitu, how to create affordable product ya, yang cocok untuk market gitu loh. Siap. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, jika situasi saat ini mempengaruhi kegiatan Creed Group di Indonesia dan kawasan, penyesuaian strategis apa yang perlu diterapkan untuk mengembalikan situasi atau keadaan seperti ini, Pak? Penyesuaian ya kita case by case ya. Jadi kayak ya kita ada investasi di mostly Southeast Asia. Kita ada di Vietnam, kita ada di di Thailand, Indonesia, Laos, dan beberapa negara Asia Tenggara. Ada project di situ. Jadi tiap-tiap negara itu punya pendekatan penyesuaian yang berbeda gitu. Cuma untuk kalau kita ngomong Indonesia dalam konteks Creed, penyesuaian strategis adalah ya pertama basically how we conduct the business ya kan. How we conduct the business dalam artian ya kita lihat lagi dari whole the business supply chain prosesnya dari awal sampai dari hili ke hulu bisnis itu seperti apa, kita reconsider lagi, kita lihat lagi gitu kan. Seperti misalnya marketing, kita mungkin nggak bakal banyak aktivitas marketing di luar lagi ya kan. Jadi kita coba cara marketing baru ya kan, new normal way of conduct the business ya, basically sih itu sih kita consider itu. Kita belum tahu jawaban yang generik ya. Jadi strategi yang generik belum ada sebenarnya untuk ini gitu. Cuma paling enggak big picture-nya adalah ya kita the way we conduct business udah nggak bisa sama the way we conduct business like last year gitu kan. Jadi jadi tiap line of operation itu kita detail ke situ dan kita di-consider gitu loh. Are we doing right now? Lebih kurang itu. We question ourselves kan. Are we doing okay with this model ya kan? Jadi dan saya pikir itu solusinya untuk kita bisa balik ke masa-masa ini kita, masa-masa good time kita lah gitu kan. Ya. Di mute Pak, di mute, kedengeran. Oke, sorry. Oke, ini yang terakhir Pak, sesi terakhir situasi pasca krisis Pak.
Dalam situasi pasca krisis, langkah-langkah apa saja yang perlu Bapak ambil untuk menghindari risiko skala besar pada investasi di masa mendatang? Saya pikir sih, jadi pendekatannya kita selalu pertama kita lihat apa partner kita, ya. Partner kita, kalau kita invest di partner yang yang bagus, yang punya track record yang bagus, ya. Jadi kita ya kita bisa convince lah, kita bisa minimize kita punya risiko operasional, ya, risiko operasional ke depan gitu. Terus yang kedua, kita coba optimize kita punya capital structure, ya. Kita punya optimize kita punya capital structure. Jadi kita nggak serta-merta kita invest the big amount of investment gitu. Jadi we start small kayak di 3 proyek kita, saya bisa share kalau ya we start small, dan kalau kita lihat opportunity yang lain di situ, ya kita bisa increase kita punya investment gitu di either di partner yang sama atau mungkin di project yang sama gitu loh. Jadi we start small, kemudian we invest in the right partner gitu loh, lebih kurang itu. Ya, oke. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak melihat skema kolaborasi dan strategi likuiditas dalam strategi Crit Group di masa mendatang, baik dalam konteks regional dan Indonesia, Pak? Seperti saya singgung sebelumnya juga, ya. Jadi kalau kita ngomong kolaborasi, kita pengalaman lebih dari 10 local partner yang kita berkolaborasi di Vietnam, di Malaysia, Filipina, kemudian di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita ada 3 local partner yang kita berkolaborasi, dan kita ya pada dasarnya kita open untuk kolaborasi dengan local partner yang lain, dan ya sejauh ini sih kita ada engage beberapa, kita punya pipeline beberapa, kemudian kita banyak komunikasi yang intensif dengan beberapa local partner, potensial local partner kita, dan ya saya bilang sih memang kolaborasi adalah DNA Crit sebenarnya, bloodline kita gitu. Jadi kita we growth because of a collaboration gitu, basically itu. Kemudian kalau kita ngomong likuiditas jangka panjang dari kita, ya seperti saya contoh di Vietnam, ya. Jadi dari Vietnam kita ada kolaborasi dengan satu local partner di sana. Kemudian local partner itu ya dia basically small, tapi Januari yang lalu mereka IPO gitu. Dia becoming like something lah, ya, dari from zero to something lah gitu kan. Jadi karena 5 tahun kita collaborate beberapa project sama mereka, growing, we add additional investment ke mereka, dan sampai akhirnya sekarang mereka IPO gitu. Jadi saya pikir sih pendekatan sih begitu. Jadi kita kolaborasi dengan right local partner, kemudian ya kita mulai dengan we start small, and then kalau kita happy, ya we invest more gitu. Ya. Oke, terima kasih. That's it. Pertanyaan dari saya, Pak Heri. Ya. Terima kasih atas waktu dan insight-nya. Semoga bermanfaat bagi peserta webinar kali ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke host, Mbak Dwi, silakan. Bapak dan Ibu sekalian, demikian diskusi yang menarik antara Bapak Turangga dan Pak Heri. Dari diskusi tadi, ada beberapa poin yang dapat kami rangkum, antara lain, Crit Group saat ini secara aktif mencermati investasi yang sedang berjalan 2-3 tahun terakhir dan merencanakan bisnis yang berkelanjutan atau sustain. Secara persentase, 80% dari kegiatan saat ini adalah memantau portfolio dan mencermati kesempatan yang ada di luar. Bagi Crit Group, kunci percepatan pemulihan industri adalah produk yang relevan dengan new normal dan adaptif terhadap pandemi. Dari segi pembiayaan yang dapat memulihkan industri lebih cepat, antara lain adalah tingkat suku bunga yang menarik, tenor lebih lama, dan affordable. Capital preservation juga menjadi strategi yang diambil agar bisnis tetap sustain di masa pandemik ini. Fine-tuning strategi juga dilakukan dengan mengoptimalkan cash flow, kreatif marketing dalam upaya mendapatkan ROI yang ditargetkan.
Dalam mengurangi resiko pasca krisis nanti, Create Group akan terus mencari partner dengan track record yang baik, dengan melakukan due diligence di tiap proyeknya dengan mengoptimalkan capital structure. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengunjungi website kami dan media sosial kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai konferensi Real Estate Investment Indonesia, di mana Pak Heri menjadi salah satu pembicara dalam acara REI tahun ini. Sampai bertemu di REI Webinar Series chapter berikutnya. Take care and stay safe.